Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Siap. Perkenalkan saya Laila Litanarul Amala dari Prodi KPI kelas 2 semester 5 dan rekan saya Vita Yunita sama kelas 2 KPI 23. Oke Pak. Yang pertama saya ingin menanyakan apa alasan Bapak memilih Prodi Ilmu Politik di Unsik? Ya, kebetulan saya hari ini menjabat kepala desa dan saya mengikuti program kuliah secara ekstensi di Unsik. Selain dekat, juga Unsik ini sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh di Kabupaten Wonosobo dan juga di Indonesia, seperti Pak Bupati Wonosobo juga dari Unsik, DPR, terus tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi tokoh dimanapun ini banyak sekali melahirkan tokoh di Unsik. Jadi kita tertarik selain juga belajar ilmu politik, pendidikan secara pendidikan secara formal, kita juga bisa belajar pendidikan agama. Ini Unsik ini komplit sekali. Berarti Bapaknya kuliah di Unsik itu karena keinginan sendiri, bukan dari dorongan mungkin paksaan orang tua atau dari teman-teman yang memaksa untuk kuliah di situ, Pak? Tidak ada. Kita kuliah di Unsik ini karena ketertarikan melihat Unsik seperti apa, terus sudah melahirkan beberapa tokoh-tokoh. Ini kita terus tertarik untuk mengikuti pendidikan di Universitas Sains Al-Quran. Lalu bagaimana pengalaman yang Bapak rasakan kuliah di Unsik? Pengalaman kami kuliah di Unsik ya menarik dan senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman luar kota, luar daerah. Ini menjadi relasi baru untuk kita mengembangkan baik dunia usaha ataupun dunia pembelajaran di bidang politik ini. Kita kenal berbagai orang, jadi kita lebih menambah wawasan. Oke Pak, kalau terkait pendidikan dan akademik dan budaya di Unsik bagaimana menurut Bapak? Mungkin dari segi lingkungan atau dari segi pendidikannya, model pembelajarannya sendiri, Pak? Model pendidikan di Unsik ini sangat bagus, sangat memberikan peluang dan kemudahan tentunya dengan dosen-dosen yang humanis kepada kita. Namun ada sebagian dosen ini memang konsisten dalam artian saklek mengikuti aturan-aturan. Nah, ini kita tinggal bagaimana mengikuti perkembangan dan mengikuti seperti apa yang diinginkan dosen dalam mendidik kita, karena dosen ini memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kita menuju agar mahasiswa ini mandiri dan juga berdikari. Ini sangat bagus, bagaimana tinggal kita yang melaksanakannya. Kalau dari background Unsik sendiri itu kan lebih identik dengan dunia Qurani gitu, Pak. Iya. Kalau menurut Bapaknya sendiri, untuk Bapaknya sendiri itu gimana? Ya, menurut kami dengan adanya Universitas Unsik ini menjawab kita sebagai orang Islam ataupun non-Islam, juga banyak teman-teman kita yang kuliah seangkatan di Unsik ini bukan hanya orang Islam. Dengan adanya kegiatan background Qurani ini sangat bagus karena kehidupan kita dengan berpedoman dengan hukum negara dan juga Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup keseharian kita. Berarti dulu sekelas pernah ada yang bukan muslim? Bukan muslim, ada putri. Kebetulan dia juga ikut kuliah di Unsik. Inilah keanekaragaman dengan background pendidikan Islam, namun juga Unsik terbuka untuk semuanya. Oke Pak, sejauh mana pendidikan yang Bapak terima di Unsik itu membantu tugas Bapak sekarang menjadi kepala desa di Talunombo? Ya, dengan adanya kami kuliah di Unsik ini dapat membantu banyak hal, terutama dalam kegiatan seperti kami public speaking, terus membangun relasi, membangun komunikasi dengan berbagai pihak ini, terus kita dapat berkenalan dengan banyak orang. Tentunya ini menjadi sebuah jembatan menuju kesuksesan dan menuju program-program yang kita raih. Tidak hanya waktu kuliah, namun hari ini kita juga masih berkomunikasi terus-menerus dengan pihak Universitas Sains Al-Quran ini untuk
ikut serta memecahkan permasalahan yang ada di Desa Talonombo khususnya. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak dulu pernah ikut UKM apa UKK yang di Unsik? Kita izin kurang mengikuti kegiatan, hanya fokus di kuliahnya saja. Akademiknya ya Pak. Iya. Kalau pesan Bapak untuk calon mahasiswa sekarang apa aja Pak? Ya, kesan dan pesannya, ayo mari kita berkuliah di Universitas Sains Al-Quran. Selain kita bisa belajar formal, kita juga belajar non formal, yaitu keagamaan. Di Unsik ini luar biasa, selain dekat dan tentunya banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Maka dari itu mari kita bersama-sama, adik-adik, bapak ibu sekalian yang mempunyai anak-anak didik, mari kita kuliahkan di Universitas Sains Al-Quran. Selain kita mendapatkan pendidikan, kembali lagi kita juga dapat mempelajari ilmu-ilmu agama karena banyak-banyak pondok di sekitar Unsik ini. Satu lagi nih Pak, Ya. pesan buat mahasiswa yang kayak kita ini semester 5, semester 7, semester 3 biasanya kan lagi banyak-banyaknya tugas kan Iya. stres gitu Pak. Heeh. Itu Kerasa gimana? mentalnya down ya dengan banyaknya tugas. Iya, untuk teman-teman semua yang masih kuliah hari ini, ya bagaimana kita mematik semangat kita untuk untuk ikut serta masih stay belajar terus menerus sampai nanti selesai sampai wisuda. Ini adalah kesemangatan dalam artian mempunyai cita-cita. Bagaimana nanti cita-cita kita harus terwujud, ya harus dengan latar belakang pendidikan ini harus dituntaskan. Kita mempunyai mimpi-mimpi yang besar, dengan adanya mimpi-mimpi yang besar ini akan tumbuh semangat dan juga kedisiplinan. Dan jangan ditunda-tunda ketika ada tugas, harap diselesaikan secepat mungkin, karena nanti ketika kita tunda-tunda sampai besok numpuk-numpuk nanti jadinya malas seperti itu. Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.